Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rosang. Hari ini saya akan membuat krim puff ya. Krim puff vanilla dan coklat. Seperti biasa, sebelum menonton videonya jangan lupa di like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Untuk membuat vanilanya, 4 butir kuning telur, 480 ml susu cair, 40 gram tepung maizena ya, tepung jagung, tepung maizena, 70 gram gula pasir, 15 gram unsalted butter ya. Pertama kita hancurkan dulu kuning telurnya, lalu kita masukkan 70 gram gula pasir. Nah kalau yang lebih suka lebih manis boleh ditambahkan ya sampai 90 atau 100 gram. Nah ini kita aduk sampai gulanya larut ya, gulanya larut dan tidak menggumpal lagi. Ini kita aduk sampai halus dan putih ya, sampai dia putih. Nah seperti ini, baru kita masukkan 40 gram tepung maizenanya. Kita aduk sampai tepung maizenanya tercampur rata ya. Nah setelah tepung maizenanya tercampur rata, kita siapkan panci ya, panci untuk merebus susu. Nah kita masukkan susu cair ke dalam panci. Lalu kita masak ya, susu cairnya kita masak di atas api dengan api kecil ya, kita masak dengan api kecil. Nah ini kita masak sampai susunya panas saja ya, jadi nggak usah sampai mendidih. Nah ini susunya udah mulai panas, sudah mulai keluar gelembungnya, sudah boleh kita matikan ya. Kita masukkan ke dalam adonan tadi ya, adonan kuning telur, tepung maizena dan gula tadi. Nah kita tuang dulu, kita tuang sebagian untuk mencampurkan susu dengan adonan tadi ya. Kita tuang sebagian susunya, lalu kita aduk sampai tercampur rata, benar-benar tercampur rata. Nah setelah itu baru kita tuang ke dalam panci susu ya. Nah ini sudah tercampur rata, kita tuang ke dalam panci susu tadi. Kita tuang ke dalamnya, lalu nanti kita masak lagi ya. Kita masak sampai dia kental ya dengan api kecil. Jadi agar tidak gosong, kita masak dengan api kecil. Nah ini kita tuang dulu semuanya sambil diaduk agar semua tercampur rata ya. Nah ini kita langsung letakkan di atas kompor dan kita aduk terus ya. Kita aduk terus sampai dia mengental ya. Masak dengan api kecil dan sambil diaduk terus agar tidak gosong bawah dasarnya ya. Nah ini sudah mulai mengental. Kita aduk lagi sebentar lagi sampai meletup-letup. Sudah boleh kita angkat ya. Kita angkat, kita tuang lagi ke wadah ya, ke wadah untuk menyimpannya dulu. Nah ini saya tuang ke dalam mangkok. Lalu kita aduk menggunakan spatula ya. Kita aduk menggunakan spatula. Baru kita masukkan unsalted butternya ya. Kita lihat teksturnya ini. Nah kita masukkan unsalted butternya dalam keadaan adonan masih panas ya, jadi mudah larut unsalted butternya. Kita aduk sampai butternya mencair ya dan menyatu dengan adonan.
dalam keadaan adonan masih panas, jadi lebih mudah untuk mencairkan butternya ya. Nah, setelah butternya cair, sudah selesai, kita tutup dengan plastik wrap ya, agar permukaan atasnya tidak keras. Jadi kita tutup, kita biarkan dulu. Kita tutup dengan plastik wrap, kita tekan-tekan ya. Kita tekan-tekan. Lalu kita diamkan ya. Nah, kita sudah boleh membuat adonan kulit puffnya ya. Bahan untuk membuat kulit puffnya yaitu 200 ml air, atau boleh juga menggunakan susu cair, 100 gram butter, 110 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga, 3 butir telur utuh, 1 sendok teh baking powder double acting ya, dan setengah sendok teh garam. Pertama-tama kita masukkan 200 ml air ke dalam panci, lalu kita masukkan setengah sendok teh garam, setelah itu kita masukkan 100 gram unsalted butternya ya. Kalau tidak ada unsalted butter, boleh pakai butter yang biasa. Kita masak dengan api kecil sampai butternya meleleh ya, menyatu dengan air sampai butternya meleleh. Nah, ini kita masak sampai butternya meleleh dan airnya mendidih ya. Kita masak sampai butternya meleleh dan airnya mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Setelah dia mendidih, kita masukkan tepung terigunya ya. Kita masukkan sampai diaduk, sambil diaduk cepat ya. Dengan api kecil, kita kecilkan api. Nah, kita masak sampai dia menggumpal seperti ini ya, sambil terus diaduk agar tidak ada yang gosong. Nah, udah sampai kayak gini. Kita matikan apinya. Kita biarkan sampai dia dingin dulu, baru kita masukkan telurnya ya. Kita biarkan sampai dingin dulu, baru kita masukkan telurnya. Atau boleh juga mau agar cepat dingin, bisa kita mixer. Kalau ini tidak saya mixer ya, saya aduk-aduk sampai dia dingin. Nah, setelah dingin kita masukkan telurnya satu persatu ya, jangan dimasukkan sekaligus. Jadi telurnya kita masukkan satu persatu, lalu kita aduk sampai dia menyatu dan tercampur rata ya. Dan telurnya itu 3 butir telur utuh sekitar 150 gram ya. Jadi nanti ditimbang. Jadi harus betul-betul ditimbang. 3 butir telur seberat 150 gram ya. Kalau tidak ditimbang nanti dia terlalu cair, jadi tidak mau kokoh puffnya ya. Nah, ini kita masukkan telur yang kedua, jadi sambil kita aduk sampai dia tercampur rata. Jadi kalau bikin puff nih, telurnya memang benar-benar harus ditimbang ya, karena tiap telur beda-beda ukurannya. Jadi kita nggak tahu yang kita gunakan ini telurnya ukurannya seberapa dan seberapa ya. Jadi harus ditimbang. 3 butir telur seukuran 150 gram ya. Dan telurnya dimasukkan satu persatu, diaduk sampai tercampur rata. Setelah telurnya tercampur rata, kita masukkan baking powder double actingnya ya. Dan kita aduk sampai tercampur rata lagi. Nah, setelah tercampur rata, kita masukkan adonannya ke dalam piping bag ya. Kita masukkan adonannya ke dalam piping bag.
atau plastik segitiga. Baru kita masukkan cetakannya ya. Kita bikin sesuai selera. Ini saya bikin motif yang panjang dulu ya. Nah, yang kedua saya bikin motif melingkar ya. Motif bulat melingkar. Nah, kita cetak dulu sampai habis. Kita putar. Kalau tidak ada alatnya boleh pakai piping blade aja, dipotong kecil ya. Nah, kita bentuk. Setelah semua selesai, kita olesi dengan kuning telur atasnya ya. Jadi agar lebih cantik, jadi kita olesi sedikit kuning telur di atasnya. Baru kita panggang. Oh ya, sebelumnya ovennya sudah kita panaskan terlebih dahulu ya. Jadi ini nanti kita panggang lebih kurang 30 menit, tergantung oven masing-masing ya. Ini saya panggang 30 menit, 10 menit dengan api besar atau suhu sekitar 200 derajat dan 20 menit dengan api sedang ya. Kita panggang sampai kecoklatan dan sampai gelembung-gelembungnya nggak ada ya, sampai gelembung-gelembungnya berkurang. Jadi ketika kita sudah mematikan oven, pintu ovennya kita buka dulu sekitar 2 menit, baru kita keluarkan dari oven ya. Nah, ini setelah 30 menit dipanggang sudah jadi cream puffnya. Kita beri isian ya. Ini pantatnya saya lubangi sedikit, lalu saya beri isian. Nah, ini flavor vanilla tadi saya campurkan dengan sedikit lelehan coklat batang ya. Jadi ada rasa coklat dan vanilla ya. Nah, kita isi semua sampai habis, sampai selesai dan siap kita hidangkan ya. Kalau cream puff atau kue sus ini lebih enak dihidangkan dalam keadaan dingin ya. Jadi lebih enak dimasukkan ke dalam kulkas baru kita makan. Karena krimnya itu lebih enak dimakan saat dingin ya. Oke, sampai di sini dulu video kita hari ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga berhasil. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.